Halo, gue Niki Putra berperan sebagai Adam di film Patah Hati yang Kupilih. Pastinya pernah ya. Patah hati yang patut dan harus dilepaskan adalah patah hati yang berkepanjangan menurut aku. Jadi ketika aku merasakan patah hati yang terus-menerus nyiksa diri sendiri, itu pastinya punya perasaan buat harus dilepasin. Nah, kalau misalkan ditanya pernah atau enggak mempunyai patah hati yang pernah dilepaskan adalah pernah pastinya. Karena patah hati itu sebenarnya kan sakit ya, patah gitu, kayak bunyinya aja udah nggak enak tuh. Jadi ketika patah dan sakit hati, apalagi itu berkepanjangan dan ngaruh ke kehidupan nyata kita, itu yang harus dilepaskan menurut aku. Dan udah tidak enjoyable lagi. Dan patah hati ada nggak sih yang enjoyable? Nggak tahu juga. Ada orang yang sering enak gitu buat patah hati, dia dengerin lagu galau terus dia nangis. Itu mungkin stress relief dia. Tapi patah hati yang berkepanjangan tuh, itu adalah hal yang harus dilepaskan. Patah hati tuh sembuhinnya gimana? Itu yang paling sering aku pertanyakan ketika lagi patah hati gitu. Karena semua sakit tuh ada obatnya kan. Sakit gigi ada obatnya, sakit panas ada obatnya. Tapi sakit hati apa obat yang paling patennya gitu? Kayak nggak ada aja. Jadi memang butuh menggali diri sendiri juga untuk mengetahui apa obat sakit hati kita. Gitu. Value yang paling bisa diambil dari patah hati itu belajar ya. Belajar buat nggak ngelakuin hal yang sama yang bisa bikin kita patah hati. Dan kayaknya patah hati itu bukan fase buat leyeh-leyeh dan juga mendramatisir keadaan kita, tapi memang sebenarnya patah hati itu adalah pembelajaran utama buat kita bisa ada di step selanjutnya. Jadi ketika ada di fase patah hati, syukurin dan juga amini itu, karena mungkin Tuhan pengen kita belajar buat kedepannya gitu. Setuju ya kalau misalkan ngomongin laki-laki itu susah untuk nunjukin perasaannya. Tapi pada saat itu memang aku tidak menunjukkan itu ke siapa-siapa. Dan aku merasa tidak perlu untuk menunjukkan itu ke siapa-siapa. Tapi yang paling penting adalah ketika kita patah hati, kita harus bisa menunjukkan itu ke diri kita sendiri. Jadi ketika ada waktu sendiri, mungkin disitulah relief yang bisa kita akhirnya lakukan gitu. Kalau misalkan kalian malu untuk nunjukin ke orang-orang lain gitu sebagai laki-laki itu segala macam, yang sebenarnya bukan menyamakan semua laki-laki itu susah untuk menunjukkan emosinya gitu ya. Tapi pada saat itu pribadi, aku memang tidak menunjukkan itu ke siapa-siapa dan merasa tidak perlu. Tapi itu aku bisa menunjukkan kalau misalkan aku patah hati ketika aku lagi sendiri. Nah, itu harus dibuang tuh rasa-rasa itu. Jadi jangan sampai di-keep banget gitu, sama diri sendiri pun nggak terbuka, sama diri sendiri pun nggak bisa menyuarakan itu gitu ke patah hatian itu tuh. Kalian nggak bisa luapin, udah nggak bisa luapin ke orang, ke diri sendiri juga masih denial. Itu tuh kayaknya adalah hal yang salah gitu. Jadi pada saat itu aku nggak bisa ngungkapin ke orang, tapi pada akhirnya bisa jujur sama diri sendiri kalau misalkan oke, gue patah hati dengan cara ya mungkin sendirian di rumah, dengerin lagu, terus kontemplasi sama diri sendiri, ini gue harus gimana, gue kenapa bisa begini. Ya itu caranya sih. Sebenarnya kalau misalkan ngelihat orang lain dan seniman-seniman lain yang melakukan seni komedi juga dan segala macam, menurut aku iya ya. Karena aku ngerasa kan emang orang kayaknya nggak mungkin selalu ceria nggak sih. Jadi mereka itu yang membawa kebahagiaan. Aku nggak bilang aku ya. Mereka itu yang membawa kebahagiaan buat kita dan bisa mengesampingkan patah hati mereka. Itu adalah orang-orang yang paling hebat. Jadi aku kurang lebih setuju sama hal itu. Ya, cinta terhadap banyak hal malah.
cinta terhadap diri sendiri, cinta terhadap pasangannya, cinta terhadap orang tua atau orang-orang lain. Let's say di Patah Hati Yang Kupilih juga kan menggambarkan bahwa percintaan beda agama itu kan susah ya, bukan tidak mungkin tapi itu susah. Jadi ketika melepaskan dibilang bentuk cinta itu menurut aku kalau misalkan di case Patah Hati Yang Kupilih itu bisa jadi juga, karena terutama bukan cuma buat diri kita sendiri, buat pasangannya, tapi juga bisa buat keluarga dan orang-orang sekitar mungkin begitu. Buat diriku yang dulu, nggak usah ada yang dirubah. Jadi dulu biarin aja begitu aja, karena hal yang kita lakuin dulu ketika sakit hati itu semuanya berdampak ke kehidupan yang sekarang lagi kita rasain sama-sama. Jadi everything happen for a reason. Lakuin aja yang terbaik teman-teman, asik. Yang goyahkan pijakan